Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faman tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini kita bisa melanjutkan materi kita tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah. Iman Islam kita, kesehatan kita, orang tua kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Marilah langsung kita mulai materi hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam materi ini kita akan menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian kita menyimak hubungan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mendiskusikan keterkaitan hubungan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Dulu kita ketahui iman itu diyakini oleh hati, dilafalkan oleh lisan. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sedikit harus kita yakini rukun iman yang ada 6. Biasanya kalau di desa-desa kita sering dibuat puji-pujian di mushola di masjid. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu yang sering diujikan. Kemudian wa syarri qadri wa khairihi dan qada qadarnya Allah. Itu takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Kemudian Rasul-Rasul Allah, kalau Nabi ada ribuan, tapi kalau Rasul itu sebenarnya sekitar ada 113. Namun yang wajib kita ketahui ada 25. Itu jelas. Yang pertama, Nabi pertama atau manusia pertama yang ada di bumi ini, yaitu Nabi Adam, kemudian Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub,
Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu rukun iman ini sudah diajarkan mulai kita kecil, mulai di TK, tentu di SMK ini perlu kita ingat-ingat kembali agar keimanan kita semakin kuat. Tentu peradaban dunia ini yang semakin gencar harus pula kita imbangi dengan belajar agama Islam agar ketetapan iman Islam kita selalu terjaga. Mudah-mudahan kita besok selalu dikumpulkan oleh Nabi Muhammad dikumpulkan kepada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari ke-25 Nabi Rasul tadi ada yang diistimewakan yang disebut Rasul Ulul Azmi. Siapa sajakah beliau? Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Tentu Rasul memiliki sifat wajib. Kalau Rasul tidak memiliki sifat ini, maka bukan Rasul, mungkin manusia biasa seperti kita. Maka yang pertama sifat wajib bagi Rasul yaitu siddiq, as-siddiq, yang berarti jujur atau berkata benar. Tentu mustahil kalau Nabi itu bersifat kadzib atau pembohong. Itu Nabi Muhammad selalu jujur, apa yang dikatakan benar maka beliau katakan benar. Kemudian sifat wajib yang kedua yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Dan mustahil kalau Rasul itu berkhianat atau tidak dapat dipercaya atau khianat. Yang ketiga yaitu tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Mustahil kalau Rasul itu menyembunyikan wahyu. Tentu karena beliau walau ayat. Jadi selalu disampaikan. Kalau kita mengerti sedikit, maka harus kita sampaikan sedikit. Kalau kita mengerti banyak, sampaikan yang banyak. Maka janganlah kalau kita ada teman kita yang tidak bisa, kita bisa, mari kita ajari. Dan harta dan ilmu itu berbeda. Kalau harta dikasihkan ke orang, kita punya harta 100.000, kita kasihkan 50.000 ke teman kita. Tentu uang kita tinggal 50.000. Tapi beda lagi dengan ilmu. Kalau kita misal kita hafal Al-Fatihah, kita punya adik, kita ajarkan Al-Fatihah kita, Bismillahirrahmanirrahim, ditirukan sama adik kita sampai waladhdallin. Tentu adik kita hafal, ilmu yang ada di kita tentu tidak hilang, malah bertambah manfaatnya. Dan ini akan mendapat balasan besok di yaumul qiyamah, karena ini adalah salah satu ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai umat muslim, maka kita wajib pandai agar kita memiliki amal ibadah berupa ilmu yang bermanfaat. Maka kalau dulu Kiai Azaim, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, pernah bercerita besok akan ada seseorang yang bingung karena amal ibadahnya. Karena ketika di yaumul qiyamah datang amal ibadahnya, kemudian dibaca telah beramal baik selama 500 tahun. Orang itu kaget, loh, dia cuma hidup mungkin 60 tahun, 50 tahun atau 70 tahun. Tapi kok amal ibadahnya kok sampai 500 tahun? Ternyata
ilmu yang diberikan atau disampaikan kepada muridnya tadi manfaat, kemudian disampaikan ke muridnya lagi, sampaikan ke muridnya, anak cucunya, semua kemudian menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita memiliki amal ibadah yang sangat banyak hingga kita mampu atau pantas dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fatonah, yaitu pandai. Mustahil kalau Rasul bersifat balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, besok pertemuan keempat akan kita kupas masalah tajwidnya. Ini kita ketahui dulu artinya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Karena Rasul ini berkata jujur. Kemudian mustahil Allah ini bersifat kadzib atau tadi pembohong. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yanzigu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian amanah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kamu yaitu pada manusia. Kemudian jelas Rasul mustahil bersifat khianat. Attabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan mustahil Allah bersifat al-kitman, yaitu menyembunyikan kebenaran. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Artinya, katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa berbendar Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirnya? Untuk yang terakhir, sifat Rasul yaitu fatonah dan mustahil bersifat balaghah atau bodoh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat tentang Rasul yang tadi yang wajib kita ketahui ada 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat wajib 4 dan sifat muhal 4. Besok kita akan lanjutkan tentang sifat jaiznya Rasul. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.